Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayat talabah wa talibat, Allahumma bina nabtadi ad-dirasa fi hadha yaum bi qira'ati basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifalukum jami'an, alhamdulillah bi khair. Baik. Fi al-usbu' al-madi darasna an surat al-Baqarah fi ayat at-tasi'ah asyar ayat 19 wa nadrusu al-an al-ayah al-20 ayat ke-20. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yakadul barqu yakhtafu absarahum. Yakadul barqu hampir saja al-barqu kilat. Yakhtafu menyambar. Absarahum penglihatan mereka. Ayuqaribul barqu maksudnya al-barqu kilat mendekati bisyiddatihi karena kuatnya sinar kilat itu, wa quwwatihi dan kekuatan kilat itu, wa kasrati lam'anihi dan banyak lam'an cahaya idha'ah. Lam'an ayat idha'ah. Ya. An yadhhaba bi absarihim. An yadhhaba yang menghilangkan, zahababi ya, menghilangkan al-barqu bi absarihim pandangan penglihatan mereka. Fa ya'khudhuha bisun'atin, maka al-barq kilat menghilangkannya dengan cepat. Kullama setiap adha'a menyinari al-barqu lahum kepada orang-orang munafik ya. Masyau mereka jalan fihi di jalan itu ya. Aykullama yakni tatkala anaro menyinari lahum kepada mereka orang kafir al-barqu kilat menyinari at-tariqa ke jalan. Masyau maka mereka jalan fidoihi di dalam cahayanya al-barq, cahaya kilat. Wa idza adlama dan apabila menggelapkan, tidak beri cahaya al-barq kilat alaihim kepada mereka, kepada orang-orang munafik, qamu mereka berdiri. Maksudnya wa idza tafa apabila samar
Ya, wa idza tafa, apabila samar apa albarku kilat, wa fataro ay sakata. Ada istilah fatwatul wahyi, ya. Ketika wahyu berhenti, break, fataro berhenti. Lam'anuhu, cahaya al-barq, cahaya kilat. Waqafu, maka mereka berdiri, berdiam. An-nisairi, dari berjalan, tidak berjalan. Wasabatu, mereka menetap. Fi makanihim, tidak di tempatnya. Jadi ini digambarkan di dalam ayat ini. Jadi kilat ini kan dalam tamsili, ya, tasbih tamsili, tasbih dengan beberapa perumpamaan. Jadi ketergantungannya ataupun kegelapannya, kebingungannya orang munafik digambarkan di dalam hal ini bagaikan mereka itu mendapat cahaya kilat, gitu ya. Ada cahaya kilat. Pada ayat sebelumnya kan cahaya itu ada, tapi mereka tidak bisa memanfaatkan cahaya itu, ya seakan-akan tidak ada punya cahaya. Nah, dalam ayat ini cahaya itu ada, tapi hanya sebentar. Sebentar, setelah itu mati. Nah, itu kan. Ya, itu kan orang itu akan semakin kegelapan, ya, jika ada cahaya sebentar terus gelap dibandingkan dari sejak awal itu gelap. Coba ya, kalau kita di rumah kebanyakan sejak siang sampai malam itu gelap, kita tidak kesusahan. Kita akan bisa mencari pintu, bisa mencari apa. Tapi kalau umpamanya dari siang itu terang, malam itu terang, waktu plet mati, kita akan mencari tempat stop kontak, kesusahan. Ya, karena tadinya memang terang. Bagaimana juga saya sudah kasih informasi, pokoknya kalau Anda pernah ke gedung film, ya, gedung film, nah itu masuk ke gedung film terang. Nah, pas mau main film dimatikan. Nah, kita itu akan cari toilet itu kan susah sekali. Nah, inilah gambarannya orang-orang munafik, ya. Jadi memang mereka itu mendapatkan cahaya, tapi begitu cahaya itu datang langsung dimatikan. Nah, ya kan, jadi mereka itu di dalam kebingungan. Ya, jadi gitu kan. Yuqaribul barqu li shiddati wa quwwati wa qasat lamani an yadhhaba bi absarihim fayaquduha bi sur'atin. Jadi begitu cahaya itu ada, langsung cahaya itu hilang. Nah, tempo hari kan sudah saya berikan contoh itu, ya. Jadi fi'il mudhari yang menggunakan hatta itu. Ya. Jadi begitu ada cahaya mereka jalan. Tidak ada cahaya diam. Padahal kan antara cahaya ke diam dan diam ke cahaya itu kan mereka kebingungan. Kapan akan ada cahaya lagi? Dan kalau maupun jalan kemana? Nah, itu kan. Ini gambaran yang sangat indah sekali dalam Al-Quran. Nah, disebutkan di sini wa fi hada taswirun lima hum fihi min ghayatit tahayyuri wal jahli. Dalam hal ini wa fi hada, dan dalam hal ini taswirun itu gambaran lima dalam hal hum mereka fihi dalam ma min ghayatit tahayyuri, dalam sangat kebingungan. Ghayatit tahayyuri, sangat kebingungan. Wal jahli, dan kebodohan. Faida sodafu,
apabila mereka secara kebetulan ya, menemukan minal barqi dari kilat, lamatan ada cahaya, ma khaufihim beserta ketakutan, an yakhtafa absarahum diambil atau dihilangkan, an yakhtafa absarahum dihilangkan pendekatan mereka, penglihatan mereka. Intahazuha, maka mereka menggunakan kesempatan itu. Nah, ini mumpung ada cahaya nih, langkah gitu kan. Intahazuha fursatan. Ada kesempatan, gunakan ya, mumpung ada cahaya. Fa khattu khatwatan yasiratan. Maka mereka melangkah dengan gambaran yang sederhana. Nah, enggak bisa kan? Kalau ada cahaya sebentar kemudian nantinya akan gelap lagi, tidak bisa kita lari. Mestinya kan jalannya pelan-pelan. Nah, gitu ya. Ya. Khotwatan yasiratan, beberapa langkah secara sederhana, pelan-pelan. Wa idza khafiya, dan apabila sabar, wa fatara, dan sakata ya. Diam, berhenti, apalam anuhu kilatannya, waqafu, maka mereka berdiri atau berdiam, tidak jalan. Wasabatu, dan mereka menetap fi amakinihim, di dalam tempat mereka, khosyatan, khasyata at-taraddi, takut terperosok, sukut, jatuh ya. Fi hufratin, di dalam lubang. Nah, gitu kan. Itu kan naluri ya, manusia pada umumnya seperti itu. Jadi kalau terkadang ada lampu, terkadang tidak, terkadang ada sinar cahaya, kadang tidak, maka jalan kita tuh akan pelan-pelan karena takut terperosok. Nah, inilah gambaran-gambaran yang ada dalam Al-Qur'an. Dalam istilah ilmu usul disebut at-taswir al-fanni, seni penggambaran dalam Al-Qur'an. At-taswir al-fanni fil Qur'an. Itu kalau untuk memperdalamnya Anda silakan baca buku At-Taswir al-Fanni fil Qur'an, seni penggambaran dalam Al-Qur'an. Seni penggambaran dalam Al-Quran, At-Taswir al-Fanni fil Quran, karangan Sayyid Qutb. Bisa disebutkan apa sebetulnya seni penggambaran itu? Seni penggambaran At-Taswir wa al-adat al-mufaddalah fi uslubil Quran. At-Taswir wal adat al-mufaddalah fi uslubil Quran. Seni penggambaran adalah cara atau metode yang diunggulkan dalam gaya bahasa Al-Quran. Jadi memang banyak sekali seni-seni penggambaran dalam Al-Quran. Ya, ada penggambaran tentang warna dengan warna, gitu kan. Ada penggambaran dengan cerita, ada warna ya, ada warna, umpamanya ya tentang warna, warna kuning ya, dalam Al-Baqarah itu safra'un faqi'un launha tasurrun nadirin. Nah, itu kan at-taswir bil laun. Jadi nanti ada taswir macam-macam mana-mana itu ya, mana-mana taswir bil harakah dan gerakan. Coba kita lihat dulu ya dasarnya tentang ilmu taswir di sini ya. At-taswir wal adat al-mufaddalah fi uslubil Quran. Seni penggambaran adalah metode yang diunggulkan dalam usul Quran.
Wahwa dan at-taswir atau penggambaran itu yu'abbiru menggambarkan, mengilustrasikan, mendeskripsikan bisurah al-muhassah dengan gambaran yang bisa diindra. Al-muhassah, al-mutakhayyalah yang bisa diimajinasikan, anil makna adhihi tentang konsep makna. Al-makna adhihi tentang konsep. Jadi konsep itu kan sulit untuk dipahami. Tapi oleh Al-Quran digambarkan dengan as-surah al-muhassah al-mutakhayyalah, sehingga konsep itu bisa dipahami. Nah, gitu ya. Ini umpamanya tentang kafir, tentang perbuatan orang kafir. Itu kan konsep. Apa perbuatan orang kafir itu bagaimana? Nah, itu kan, itu gambaran digambarkan dalam Al-Quran. Banyak gambaran-gambaran yang tentang kemustahilan kan terjadi. Atau apa? Hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Itu konsep tentang mustahil itu terjadi. Di mana? Oleh Al-Quran digambarkan. Hatta yalijal jamalu, sehingga unta itu masuk fi sammil khiyat, dalam lubang jarum. Yang mustahil itu kan asalnya kita, oh itu mustahil. Nah, tapi yang mustahil seperti apa? Ini kan konsep. Nah, oleh Al-Quran digambarkan. Nah, sehingga apa bisa tergambar? Oh, ada unta datang, kemudian akan masuk ke lubang jarum. Nah, itu kan tidak mungkin. Nah, itu kan, itu yang disebutkan tadi yu'abbiru atau yu'abbiru bisurah al-muhassah al-mutakhayyalah anil makna al-dhihni. Ya, jadi menggambarkan dengan gambaran yang bisa diindra. Jadi kalau umpamanya tadi kan tentang mustahil lah kamu bisa melaksanakan itu. Itu kan konsep, tidak bisa diindra, tidak bisa dipahami secara langsung. Tapi langsung diberikan gambaran oleh Al-Quran dengan gambaran yang bisa diindra. Oh, kemustahiliannya itu seperti unta yang begitu tinggi besar mau masuk ke lubang jarum. Itu kan tidak mungkin. Nah, jadi itu kan jadi tergambarkan ketidakmungkinannya seperti itu. Walhala an-nafsiyah, keadaan jiwaan. Ini saya kira penting ya kalau Anda nanti akan mendalami makna-makna at-taswir tadi. Dicarilah dalam Al-Quran nanti bagaimana contohnya tadi tentang al-mana al-dhihni yang digambarkan dengan gambaran yang bisa diindra. Nah, tadi kan contohnya dari mana al-dhihni ya, tentang kan mustahil. Sekarang ini al-hala an-nafsiyah, keadaan jiwa, al-ghadab rupanya. Dalam Al-Quran ada, coba lihat taswirnya seperti apa. Ini kan sangat indah. Jadi kalau Anda akan mendalami itu at-taswir di Al-Quran, at-taswir fi qissati apa? Nah, ya, penggambaran dalam surat Al-Baqarah atau dalam qissati Musa atau dalam apa ya? Nah, itu kan banyak gambaran-gambaran untuk menggambarkan secara psikologi Musa yang digambarkan marah. Itu kan dalam Al-Quran kan sangat rinci sekali bagaimana, sehingga kan bisa kita menyimpulkan, oh Musa itu dalam keadaan sedang marah karena melihat tadi yu'abbiru bisurah al-muhassah al-mutakhayyalah. Jadi anil makna al-dhihni tentang konsep itu bisa digambarkan. Wal hala nafsiyah, keadaan jiwa. Wa anil hadis al-mahsusi, peristiwa yang bisa diindra. Wal mashhad al-manduri, dan penampakan atau pemandangan yang bisa dilihat. Walin namudaz al-insani, dan tipe-tipe manusia. Tipe-tipe manusia itu digambarkan dalam Al-Quran. Coba dilihat ya. Nah, ini beberapa poin-poin ini kalau Anda akan meneliti ya dalam usul Al-Quran, coba lihat. Jadi an-namudaz al-insani seperti apa, penggambarannya seperti apa. Kemudian at-tabi'ah al-basyariyah, tabiat manusia. Tsumma yartaqi bisurah allati yarsamuha, kemudian meningkat ke gambaran yang digambarkan bayamnuha al-hayah asy-syahisah, diberikanlah kehidupan yang menjelma. Nah,
itu kan. Nah, tadi kan contoh tadi tentang kemustahilan tuh hatta yalijal jamalu bisamil khiyat. Nah, jadi digambarkan dengan ada itu dan menjelma kemungkinan kemustahilan tuh digambarkan dengan unta, gitu kan, yang menjelma artinya tadi asy-syakhisah. Wa yamna al-hayah asy-syakhisah diberikanlah dengan kehidupan yang menjelma. Au ila harkah al-mutajaddidah, gerakan yang berulang-ulang. Hatta yalijal jamalu, itu kan gerakan bisamil khiyat. Ya. Faidal makna dihni hayatun au harkatun. Maka setelah itu konsep itu menjadi keadaan atau gerakan. Ya. Wa idal halah an-nafsiyah, maka setelah itu setelah digambarkan tadi ya, keadaan jiwa itu tampak seperti lauhatun masyhadun au masyhadun. Apa gambaran atau pemandangan. Yang tadinya konsep itu seperti ada di depan kita. Wa idza namuda jalin insani syakhisun hayyun. Dengan setelah digambarkan itu maka tipe-tipe manusia itu menjelma hidup. Wa idza tabi'al basyarah mujassama. Tabiat manusia itu setelah digambarkan ya kelihatan mar'iyah. Nah, itu kan. Jadi umpamanya banyak ya kalau kita coba dilihat beberapa ayat Al-Qur'an ya, tentang tadi amalan orang-orang kafir kan. Dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, An-Nur ayat 39. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'ati yahsabuhud dhama'anu ma'an hatta idza ja'ahu lam yajidu syai'an wa wajadallah indahu. Terus apa? Fawaqahu hisabahu, terus ayo wallahu sari'ul hisab ya. Nah di sini kan tentang coba gambaran amalan orang kafir itu tidak akan mendapatkan pahala, itu kan konsep. Nah untuk bisa sebutkan tidak dapat pahala itu bagaimana? Al-Quran itu sangat indah sekali menggambarkannya tentang orang kafir, bahwa orang kafir itu tidak akan mendapat pahala. Nah disebutkan walladzina kafaru amaluhum, orang-orang kafir amal perbuatan mereka kasarobin, sebagaimana fata morgana. Tahu nggak fata morgana? Fata morgana kalau di jalan aspal ya, jalan aspal panas tengah hari gitu kan, kelihatan ada seperti ada asap, ada air kelihatan gitu. Nah itu fata morgana seperti itu. Ya gitu kan. Ya sabu dom'an ma'an. Jadi fata morgana yang ada di jalan kelihatan ada air itu, orang yang haus mengiranya ada air. Nah, coba ya. Hatta idza ja'ahu, sehingga mereka orang-orang yang dom'an tadi, orang yang haus itu mendatangi yang fata morgana itu, lam yajidu syai'an, tapi dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Nah ini ya, coba indahnya sekali ya, itu gambaran Al-Quran bagaimana menggambarkan tentang konsep bahwa orang-orang kafir itu tidak akan mendapat pahala. Nah, tidak mendapat pahala itu seperti apa? Nah, ada seni taswir, seni penggambaran dalam Al-Quran. Ya, tidak digambarkan itu, tidak mendapatkannya pahala itu kasarobin biqi'ati yahsabu dhama'an ma'an hatta idza ja'ahu lam yajidu syai'an. Jadi kan yang tadinya konsep itu kan, kemudian dia tergambarkan, oh ada orang yang gambarannya yang tidak, orang kafir tidak bisa mendapatkan pahala itu, oh itu ada orang jalan, nah itu kan, mau di padang pasir ataupun di jalan aspal gitu kan, nah itu di tengah hari, ya, dari jauh tuh kelihatan seperti ada air, nah begitu lama didekati terus ternyata tidak ada apa-apa. Nah begitu juga orang kafir, mengiranya itu akan dapatkan pahala, ternyata tidak ada pahala. Ini digambarkan seni penggambaran yang sangat indah sekali. Coba ini ya, nanti Anda kalau ada minat gitu ya tentang seni penggambaran itu
dilihat lagi dalam Al-Qur'an. Ya. Kemudian walau sya'allahu ladahaba bisamihim wa absarihim. Andai kata Allah berkehendak, niscaya ladahaba bisamihim, niscaya Allah menghilangkan pendengaran mereka, wa absarihim, dan penglihatan mereka. Ya. Jadi tadi kan masih agak lumayan gelap, kemudian ada cahaya sehingga bisa melangkah. Ya, masih lumayan, tapi yang melangkahnya ya sirah tadi kan. Jadi hanya pelan-pelan karena takut masuk kepada jurang. Nah, gitu. Tapi kalau Allah menghendaki tidak saja begitu, akan dihilangkan itu sangat mudah sekali. Penglihatan dan pendengaran dan penglihatan mereka. Ayalau aradallahu, yakni aroda, lau aroda jika Allah berkehendak, lau aroda jika berkehendak siapa Allah, lazada, niscaya Allah akan menambah fi qasfir ra'di, dalam sambaran petir ya, dan akan menghilangkan pendengaran mereka, tuli. Wa fi dawil barqi, dan di dalam sinaran al-barqilah, fa'amahum, maka akan membutakan mereka, wadahaba bi absarihim, dan menghilangkan penglihatan mereka. Innallaha, sungguhnya Allah, ala kulli syai'in, kepada segala sesuatu, qadirun, berkuasa. Saya ingat ada khotib yang karena sangat gagahnya dalam khutbah menerjemahkan innallaha ala kulli syai'in qadir. Innallaha, sungguhnya Allah, ala kulli syai'in, berkuasa kepada segala sesuatu, qadirun, kuasa sekali. Wah, karena dia akan menerjemahkan kata per kata, kebablasan gitu kan. Ternyata sudah diterjemahkan semua. Wah, ini tinggal qadirun apa sih gitu kan? Kuasa sekali. Nah, jadi itu hati-hati ya dalam khutbah tuh, terkadang karena semangat kita, kemudian tidak kita memperhatikan terjemahan kata per kata, atau nggak usah terjemahan kata per kata daripada kita salah. Innahu ta'ala, sungguhnya Allah Ta'ala, ala kulli syai'in, kepada atas segala sesuatu, berkuasa atas segala sesuatu. La yunjizuhu ahadun, tidak ada yang bisa melemahkan satu orang pun, fil ardi, di bumi, wala fis sama, juga tidak di langit. Innama wasafa ta'ala nafsahu, sungguhnya Allah menyifati dirinya bil qudrah, dengan kekuasaan, ala kulli syai', kepada segala tu fi hadal mau, dalam tema ini, li'annahu, karena sungguhnya Allah hadzara, memberikan peringatan, al munafiqina, kepada orang munafikin, ba'sahu wa satwatahu, kuwatahu, kekuatan mereka, wa akhbarahum, dan Allah memberikan berita kepada mereka, orang-orang munafik, annahu, sungguhnya Allah bihim muhit, Allah mengetahui kepada mereka, orang-orang munafik, wa ala idhabi asma'ihim wa absarihim qadir, dan untuk menghilangkan pendengaran mereka, penglihatan mereka, qadirun, sangat berkuasa. Itu ya, saya kira sudah waktunya. Dan untuk yang akan datang, al-wujuh al-balagiyah. Nah, ternyata al-wujuh al-balagiyah di akhir ya, yang itu semuanya. Ya. Baik, Allah bina naktakin adirasah fi hadal yaum bi qati
Alhamdulillah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.